Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan mulai sebuah proyek baru, yaitu membuat katakanlah podcast sederhana yang saya buat sendiri. Sebenarnya ini sudah niat lama sih, makanya Anda lihat ada properti seperti ini di belakang. Cuma memang kemarin itu ada banyak kesibukan, juga ada banyak hambatan sehingga belum dimulai juga. Tapi akhirnya hari ini saya memutuskan untuk mulai saja. Harap maklum kalau masih agak kaku misalnya, atau masih banyak kekurangan lah ya. Apalagi ini benar-benar produksi sendiri ya. Tujuan saya untuk membuat podcast ini adalah untuk menjelaskan tentang Timur Tengah, ya, berbagai aspek konflik di Timur Tengah yang selama ini saya lihat memang sering disalahpahami. Nah, kenapa ini penting? Kenapa sih kita kok harus mengurus Timur Tengah? Karena memang faktanya Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini punya keterikatan yang cukup istimewa ya dengan Timur Tengah. Jadi perkembangan di Timur Tengah, konflik atau situasi yang panas di Timur Tengah itu sering terbawa ke Indonesia. Nah, ini berpotensi untuk membuat munculnya masalah-masalah serius di Indonesia. Salah satunya yang kita saksikan sejak 10 tahun terakhir itu adalah bagaimana ada upaya kelompok-kelompok tertentu yang membawa konflik Suriah ke Indonesia. Tujuannya apa? Ya, macam-macam tujuannya. Pertama, mereka ingin menyebarkan ideologi mereka di Indonesia, karena memang yang angkat senjata di Suriah itu adalah kelompok-kelompok yang bisa disebut atau umumnya diistilahkan dengan organisasi transnasional. Apa itu transnasional? Yaitu organisasi yang lintas batas. Jadi mereka ideologinya sama, kemudian secara hierarki mereka itu ada satu yang jadi istilahnya jadi ketua gitu ya, jadi pemimpin, dan kemudian mereka membuat cabang di berbagai negara. Nah, mereka ini satu komando ketika pemimpinnya di sebuah negara yang berada di sebuah negara ini yang memberikan sebuah instruksi, itu serentak seluruh cabangnya di berbagai negara di dunia itu melaksanakan ya. Jadi kita lihat sejak 10 tahun terakhir Suriah ini diguncang oleh upaya penggulingan pemerintah ya. Jadi pemerintah resmi Suriah yang dipilih melalui pemilu itu diupayakan untuk terguling, mereka angkat senjata. Nah, kelompok-kelompok yang angkat senjata di Suriah ini antara lain Ikhwanul Muslimin, organisasi utamanya Ikhwanul Muslimin, tapi kemudian mereka membuat berbagai jenis milisi teror yang namanya beda-beda. Kenapa saya sebut milisi teror? Karena memang pola atau cara mereka dalam angkat senjata itu bersifat teror. Apa beda teror dengan kejahatan yang lain? Teror itu mereka melakukan sesuatu seringkali tujuannya bukan pada orang itu. Jadi misalnya mereka melakukan pembunuhan misalnya ya, tujuannya itu bukan sekedar benci pada orang yang dibunuh itu saja gitu kan, tapi untuk menciptakan ketakutan yang lebih luas. Nah, yang terjadi di konflik Suriah selama ini, aksi-aksi itu direkam ya, aksi pemenggalan, kepala yang terpenggal dimainkan, disepak-sepak seperti sepak bola gitu, itu direkam dan kemudian upload di media sosial. Tersebarlah ketakutan itu gitu ya, baik di Suriah sendiri maupun di seluruh dunia. Terutama yang kita lihat yang kekejaman yang sangat banyak diketahui publik adalah kekejaman ISIS ya. Jadi ISIS itu dengan sangat demonstratif misalnya menderetkan orang-orang gitu kan, disuruh berlutut lalu ditembakin semuanya. Nah, itu kemudian direkam dan kemudian dipublikasikan di
awalnya di media sosial, tapi kemudian kan disebar ulangkan lagi ya oleh media-media pemberitaan. Nah ini salah satu dampaknya adalah membuat citra yang sangat negatif terhadap Islam. Akibatnya Islam itu selalu atau seringkali diidentikan dengan aksi-aksi teror itu. Bahkan sering disamakan atau sering disebut bahwa ideologi Islam lah yang menyebabkan mereka berbuat aksi-aksi keji seperti itu. Nah, padahal kan tidak. Nah, itu yang perlu ingin saya jelaskan lebih lanjut melalui podcast ini. Tentu nggak bisa sekaligus semuanya, jadi ini akan berseri gitu ya. Nah, itu kemudian yang kedua dampaknya adalah kelompok-kelompok teror ini yang bergerak di Suriah ini melalui media sosial mereka menyebarkan hate speech. Jadi mereka menyebarkan informasi bahwa di Suriah ini pemerintahnya adalah pemerintah Syiah yang membantai umat Sunni di Suriah. Nah, ini juga merupakan sebuah informasi yang palsu. Kenapa? Gampangnya saja untuk membantah ini, di Suriah itu ada banyak mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Kedutaan besar kita di Suriah itu nggak pernah tutup. Jadi selama perang, Republik Indonesia selalu setia berada di Suriah, tidak menutup kedutaannya. Tentu alasan pertama adalah untuk melindungi warga Indonesia yang ada di Suriah, terutama para pelajar, para mahasiswa. Nah, kalau kita tanya kepada mahasiswa yang sedang belajar di Suriah, kita akan tahu bahwa mereka ini mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah. Mereka belajar di universitas-universitas yang dikelola oleh dosen-dosen, oleh profesor-profesor, ulama cendekiawan yang juga bermazhab Ahlus Sunnah. Loh, mereka baik-baik saja gitu ya. Selama ini mereka baik-baik saja. Bahkan kalau kita baca kesaksian beberapa mahasiswa yang ada yang berani menulis juga kan di media sosial, mereka cerita betapa menyenangkannya kuliah di sana gitu kan. Jadi dari satu cerita ini saja kita seharusnya sudah melihat ada keanehan dari propaganda yang disebarkan oleh mereka, dan banyak lagi buktinya. Nanti sedikit demi sedikit akan saya ungkapkan, oke? Nah, kemudian hate speech ini ada dampaknya di Indonesia. Ya, Anda bisa lihat bagaimana sejak 2012 itu kan memang awalnya yang disebarluaskan di berbagai penjuru Indonesia itu adalah kebencian kepada kaum muslimin yang bermazhab Syiah. Nah, jadi misalnya Syiah sesat dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian dilengkapi dengan berbagai foto-foto yang kemudian, dan saya bisa membuktikan bahwa foto-foto yang mereka sebarkan itu foto yang hoax. Nah, tapi kita perlu tahu perilaku manusia itu adalah perilaku yang umumnya modeling, melakukan peniruan, pembiasaan. Jadi ketika hate speech sudah terbiasa, ketika orang-orang sudah terbiasa ngomong penggal, bunuh, kafir, laknat, itu narasi yang sama itu dengan mudah kemudian dimodel atau ditiru untuk kasus-kasus yang lain. Dan kemudian kita lihat 2014 pemilu, ya kan? Nah, wah itu tambah, jadi model-model kebencian itu tambah meluas karena objeknya itu adalah objek di dalam negeri gitu ya. Objeknya itu adalah politik dalam negeri. Kebencian pada satu tokoh kemudian semakin dipanaskan oleh narasi-narasi kebencian yang berbasis agama ini. Untuk apa? Ya untuk menggalang suara tentu saja. Jadi artinya yang tadinya awalnya hate speech yang mungkin didasari solidaritas ya karena ketidaktahuan gitu, akhirnya dimanfaatkan untuk politik, untuk penggalangan suara. Dan seterusnya sampai hari ini kita lihat betapa mudahnya orang-orang mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan narasi kebencian kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka untuk berbagai isu ya, tidak hanya untuk Suriah saja gitu loh. Jadi artinya dalam hal
kita bersikap, dalam hal kita berbudaya hari ini itu kita sebenarnya sudah mendapati dampak buruk dari dibawanya konflik Suriah ke Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Tentu yang pertama adalah kita perlu semakin meningkatkan literasi kita ya, semakin paham soal Suriah itu gimana. Ini bukan sekedar ngomongin negara orang, enggak. Jadi tadi ada yang komen tuh di fanpage saya, ngapain sih nulis soal Suriah terus, urusin dong politik dalam negeri gitu kan. Seolah-olah ketika kita bicara soal Suriah itu nggak ada dampaknya. Ada dampaknya tadi yang sudah saya ceritakan. Nah, dampak yang selanjutnya itu kan kita juga lihat orang-orang Indonesia itu banyak yang bergabung dengan kelompok-kelompok teroris kan. Bahkan ada yang pergi ke Suriah juga. Ada yang sekarang tertahan di kamp-kamp penahanan ISIS. Jadi karena ISIS sudah kalah di Suriah, meskipun mereka masih tersebar ya di beberapa daerah, tapi secara umum pusat-pusat kekuasaan ISIS di Suriah itu sudah tumbang. Nah, ada ratusan orang anggota ISIS yang masih tertahan, mereka minta dipulangkan. Nah sekarang, jadi masalah nggak tuh, mau dipulangkan atau tidak? Kalau dipulangkan, lalu kemudian mereka menyebarkan ideologinya di Indonesia, siapa yang mau tanggung jawab? Ya, dan kita juga melihat hari ini aksi-aksi teror juga terjadi. Artinya apa? Kita perlu tahu soal Suriah, perlu tahu soal akar masalah di sana untuk menjaga negeri kita, menjaga NKRI. Gitu ya. Ada banyak tanggapan yang masuk, yang diposting orang di media sosial atau diberitakan juga di media online atas pernyataan saya di podcastnya Master Dedi ya. Antara lain yang cukup viral adalah yang dibuat video tanggapan yang dibuat oleh Mas Fauzi Baadila. Beliau ini kan artis terkenal ya, jadi mungkin ya banyak juga yang follow, yang nonton, dan kemudian bertanya-tanya juga apakah yang beliau sampaikan itu memang benar atau tidak gitu ya. Saya ingin menanggapi yang ini gitu ya. Mas Fauzi, poin-poinnya dari yang dia sampaikan di videonya itu adalah seperti ini. Oke, tanggapan saya begini, Mas Fauzi ya. Orang yang datang ke Suriah itu banyak. Oke, jadi saya menyebut kita ini adalah publik ya. Ketika menerima informasi tentang Suriah, tentu tidak bisa hanya berdasarkan pada kata-kata satu orang saja. Saya pernah ke Suriah loh, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, ke Suriahnya di bagian mana? Oke, saya lihat di IG-nya Mas Fauzi, ternyata Mas Fauzi ini datang ke Idlib. Oke, Idlib ini adalah sebuah provinsi di perbatasan antara Suriah dengan Turki, ya. Dan ini Idlib ini Anda bisa baca berbagai berita di media mainstream, oke. Idlib ini adalah pusat pengumpulan milisi-milisi teror di Suriah. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah Anda bisa baca di media-media mainstream itu semuanya memberitakan gitu ya, siapa saja yang berada di Idlib. Antara lain yang mendominasi, kelompok-kelompok yang mendominasi di Idlib adalah Hayat Tahrir Al-Syam. Ini adalah nama lain, nama baru dari Jabhah Al-Nusra. Ini adalah organisasi yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Kemudian National Liberation Front, ini berafiliasi dengan Turki. Kemudian Huras al-Din. Kemudian yang juga dominan adalah Turkistan Islamic Party. Ini sebagiannya adalah orang-orang Uighur yang dari China ya. Nah, itu artinya apa? Artinya Mas Fauzi berada di sebuah kalangan, di sebuah daerah yang memang dikuasai oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah Suriah, dan mereka angkat senjata dengan selama ini jejak digitalnya bisa dilihat gitu kan, mereka itu melakukan aksi-aksi teror gitu loh. Artinya kalau Mas Fauzi datang ke sana kemudian berbicara dengan warga di sana, yaitu pembicaraan satu sisi gitu loh. Yang datang ke Suriah itu kan banyak ya.
jurnalis-jurnalis independen, Vanessa Billy, Eva Bartlett gitu kan. Kemudian juga ada mahasiswa-mahasiswa kita di Suriah. Jadi kita nggak bisa ngomong, aku tuh pernah ke Suriah loh, harus percaya sama kata-kata aku. Enggak, lihat dulu ada di mana, posisinya ada di mana, gitu kan. Dibandingkan dengan kata-kata orang lain yang ada di wilayah lain gitu. Ini kalau di dunia akademis namanya triangulasi data gitu ya. Ya, oke, jawaban saya, posisi Turki dalam perang Suriah adalah dia adalah aktor negara yang memang berperang di Suriah. Dan bahkan sejak awal, yaitu sejak 2011-2012 itu, Turki itu sangat berperan mendirikan milisi bersenjata Free Syrian Army, membiayai, dan kemudian juga proses pembentukannya itu juga di Turki. Oke, sekarang pertanyaannya, Free Syrian Army itu teroris atau bukan? Nah, ini jawabannya akan dua versi. Mereka-mereka yang berideologi Ikhwanul Muslimin misalnya, atau orang-orang yang memang pro pada gerakan jihad tanda kutip, itu menyebut mereka mujahidin gitu loh, bukan teroris. Tapi kalau kita pakai ukuran apa sih yang disebut teroris? Ya, pakai teori. Yang disebut teroris adalah aksi-aksi pembunuhan yang tujuan utamanya adalah memunculkan ketakutan dan tujuan besarnya adalah untuk membuat pihak lawan menuruti kehendaknya. Jadi makanya beda antara teroris dengan pembunuhan biasa itu. Tujuannya itu tujuan politik. Oke? Nah, Free Syrian Army atau FSA ini punya bendera khas, ya, benderanya seperti ini. Nah, ini yang selalu dikibarkan selama ini oleh beberapa lembaga yang mengumpulkan donasi untuk Suriah. Artinya apa? Artinya mereka pro pada Free Syrian Army yang dibentuk di Turki, yang dibentuk dengan bantuan dari Turki. Oke, nah sekarang kita lihat bukti pernyataan saya terkait posisi Turki dalam konflik ini. Ini ada berita dari BBC, kita lihat. Nih, lihat ya di kalimat ini, Turki mendukung pemberontak Suriah. Kita lihat BBC menggunakan kata rebel. Padahal yang ada di sana, BBC sendiri yang menulis di berita yang sama, yang ada di sana adalah Hayat Tahrir al-Syam. Ini adalah apa? Ini adalah kelompok yang tadinya Jabhah al-Nusra ganti nama dan sudah resmi dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh PBB. Jadi penggunaan istilah ini rebel, pemberontak, atau jihadis, atau teroris, itu tergantung memang pada posisi Anda gitu ya. Posisi Anda. Kalau saya, kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, ya ini terorisme. Ya, apalagi Jabhah al-Nusra yang memang paling dominan di Idlib ini memang sudah resmi disebut teroris, tapi namanya. Jadi mereka ganti nama itu untuk menghindari itu ya. Jadi karena Jabhah al-Nusra sudah resmi masuk ke dalam list teroris, akhirnya mereka ganti nama. Padahal orangnya itu lagi gitu. Nah, itu posisinya Turki seperti itu. Jelas di BBC nulis bahwa Turki membantu atau mendukung kelompok-kelompok disebutnya rebel, pemberontak. Ya, dan lebih jauh lagi sekarang ini Turki itu benar-benar mengirim 5.000 pasukannya ke Idlib. Tujuannya apa? Memang Turki ingin menguasai Idlib itu gitu. Jadi bayangkan kita bawa lagi ke Indonesia, ada daerah yang berbatasan dengan provinsi lain ya, misalnya, atau negara lain misalnya. Misalnya apa? Papua misalnya ya. Papua kan berbatasan dengan Papua Nugini gitu ya. Nah, terus ini misalnya aja ya. Terus kemudian Papua Nugini mengirimkan pasukannya menduduki kawasan di Indonesia gitu loh. Apa yang dilakukan oleh TNI kira-kira? Nah, kemudian ada satu fakta lagi yang penting untuk diketahui, itu mengenai bagaimana jatuhnya bantuan Indonesia, dus-dus yang berisi bantuan bahan makanan dari Indonesia ke kelompok teror di Aleppo. Oke, kalau ini buktinya itu sudah ada dari
channel Euronews. Kita tahu Desember 2012 itu Aleppo itu diambil alih oleh pemerintah Suriah. Yang tadinya 4 tahun Aleppo Timur itu dikuasai oleh milisi-milisi teror antara lain Jais al-Islam. Itu akhirnya direbut kembali dan kemudian daerah itu bisa didatangi oleh wartawan. Reporter Euronews Channel ini datang ke distrik Kalasa di Aleppo, tepatnya di sebuah bekas gedung sekolah yang selama Jais al-Islam itu menguasai bagian kota tersebut, mereka menduduki sekolah itu dan dijadikan gudang makanan. Sebuah video yang diunggah oleh channel Euronews telah membuat gempar jagat media sosial di Indonesia. Pasalnya, di dalam video itu terlihat ada kardus-kardus bertuliskan Indonesia Humanitarian Relief atau IHR yang ditemukan di markas para pemberontak di distrik Al-Kalasa. Warga setempat mengaku selama ini kelaparan, sementara bahan pangan menumpuk di markas tersebut. Nah, waktu itulah terlihat ada dus yang bertuliskan Indonesia. Oke. Nah, kemudian ini akhirnya terblow up di media-media di Indonesia sendiri, tapi tidak pernah terjawab kenapa lembaga yang muncul namanya di dus itu yang ada di video itu, Anda bisa lihat, itu tidak menjawab kenapa kok bisa sampai ke tangan kelompok teroris. Ya, mereka hanya jawabannya kami difitnah gitu saja. Loh ya, kan pertanyaan utamanya kok bisa donasi dari Indonesia jatuh ke kelompok itu? Itu yang belum terjawab sampai sekarang. Tapi kalau dilacak, mereka ini menyatakan memberikan bantuannya lewat kelompok lain gitu ya, lewat lembaga donasi lain. Jadi dari Indonesia dikumpulin donasinya, kemudian dititipkan kepada lembaga donasi Turki yang bernama IHH. Sama sekali tidak pernah mengatakan pasti yang menyumbang untuk Suriah ini pasti mendukung kelompok teroris. Ya enggak lah gitu kan. Yang saya sampaikan adalah beberapa kejanggalan yang terbukti terjadi gitu. Misalnya tadi saya sudah cerita yang di Aleppo ya. Kemudian ada lagi misalnya misi medis Suriah. Nah itu rekam mereka sendiri yang upload fotonya gitu kan. Mereka memberikan bantuan dari Indonesia terus pakai bendera FSA. Ingat bendera FSA tadi saya sudah saya ceritakan. Dan kemudian memang ada yang pegang senjata gitu kan. Jadi kan jelas ya jatuhnya berarti ke siapa? Ke kelompok yang afiliasinya kemana? Oke? Nah, tapi orang-orang kan mungkin orang-orang Indonesia banyak yang tidak tahu. Jadi saya ngasih tahu ini tuh gitu ya. Jadi artinya apa spiritnya? Spiritnya hati-hati kalau mau memberikan donasi gitu kan. Jangan sampai donasi kita tuh udah berniat baik gitu kan, mau menolong orang, tapi malah jadi bahan bakar konflik gitu ya. Jadi bahan bakar konflik itu tidak selalu harus benar-benar jatuh ke tangan teroris, enggak. Tapi misalnya di sebuah daerah yang memang sedang dikelola oleh atau sedang dikontrol oleh milisi teror, terus suplai makanan bisa masuk terus ke sana. Nah artinya kan mereka bisa bertahan terus gitu ya. Konfliknya nggak selesai-selesai karena logistiknya selalu ada. Nah itu yang perlu kita tuh hati-hati. Niat baik itu perlu dibekali dengan geopolitik, perlu dibekali dengan pengetahuan yang benar tentang konflik. Dan konflik di Timur Tengah itu tiap negara beda-beda kasusnya. Oke, jadi nggak bisa disamakan, oh ini Arab Spring semuanya sama, Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, oh sama semua kasusnya. Enggak, per negara itu kasusnya berbeda. Ya, jadi intinya kalau mau berdonasi ya bijaksana gitu kan. Dan perlu juga diingat, tadi saya sudah sebutkan bahwa yang angkat senjata di Suriah itu adalah organisasi-organisasi transnasional dan punya cabang di Indonesia juga. Artinya mereka juga berkepentingan dong menolong teman sesama organisasi mereka di Suriah. Ini yang kemudian kita khawatirkan gitu kan. Nah terakhir juga kan ini ya aparat juga sudah mulai melakukan upaya-upaya. Memang ada kan terbukti penggalangan donasi-donasi yang mensuplai ke teroris yang ada. Anda bisa baca beritanya akhir-akhir ini.
Jadi yang mengumpulkan donasi itu banyak kelompoknya gitu kan. Kita sebagai publik yang ingin menyumbang perlu bijaksana kan gitu. Khusus untuk Suriah, ini yang direkomendasikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suriah, direkomendasikan oleh alumni Suriah, Al-Syami, direkomendasikan oleh PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Suriah, apa? Kerjasama dengan pemerintah Suriah. Ya, jadi bantuannya itu memang tepat sasaran, tidak masuk secara ilegal, masuknya resmi gitu kan. Dan tentu ini lebih aman ya. Apakah selama ini sudah ada donasi yang memang kerjasama dengan pemerintah? Ada, misalnya Mercy gitu ya. Mereka benar-benar lewat bekerja sama dengan kedutaan dan meminta izin kepada pemerintah Suriah. Oke, mungkin itu aja ya untuk sesi pertama ini. Insya Allah nanti masih banyak lagi yang perlu digali tentang Suriah ini dan itu penting untuk kita ketahui. Insya Allah akan saya lanjutkan di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.